kalau nilai di Muhammadiyah Ustadz yang harus dibawa tuh setiap kegiatan. Kita kan kalau di pemuda tuh harus ngadain kegiatan yang sesuai sama zaman ya gitu. Cuman nilai-nilai yang harus ditaruh di situ nilai-nilai seperti apa. Kalau di PM saya itu dulu ada tuh sekolah bikin pensi undangnya JKT48. Saya baca undangannya ada poster Muhammadiyahnya, poster Muhammadiyahnya. Boleh tapi pakai gamis JKT48 gitu. Pakai jilbab gitu. Dia bilang begitu. Iya, itu bagian dakwah itu bagian dakwah. Nah, biar kita nggak ngadain kegiatan yang begitu, Iya, itu iya. kan kebablasan. Yang keluar dari garis gitu. Pokoknya kita menyesuaikan zaman, tapi nggak keluar dari nilai-nilai Iya. Muhammadiyah. Ya karena dia lupa. Dia menganggap oh, ini organisasi pelajar. Dia lupa bahwa itu organisasi pelajar Islam. Ya. Islamnya kan paling belakang tuh. Belum sampai situ dia udah titik duluan. Nah, itu sehingga itu pentingnya terus kita membaca dan memahami konteksnya apa sih. Ortom semuanya adalah untuk menjalankan Islam sesuai dengan ajaran Islam. Mau zaman itu berubah, kita tetap berada dalam keislaman kita dan nggak akan ketinggalan zaman kok. Karena Islam itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu dan tempat dimanapun dan kapanpun. Tinggal mindset kita aja kan gitu. Wah, nih kalau anak-anak sekarang harusnya ngundang ini gitu. Tapi kita harus lihat ini sesuai nggak dengan Islam gitu. Kalau nggak sesuai, delete gitu. Oh kan sekarang juga banyak ya hal-hal yang kemudian modern, hal-hal yang kekinian, tapi dalam nilai-nilai Islam. Dan harus tetap disitulah nilai itu yang harus dijaga, nilai itu yang harus kemudian ditumbuhkan dan kapanpun agar kemudian ya ini nggak ketinggalan zaman, ya ini juga bagian dari kekinian gitu. Misalkan dalam bahasa anak muda kan kalau nggak ngerokok kayaknya kurang jantan gitu, kurang apa namanya, kurang berbaur gitu. Padahal kalau kita nggak ngerokok biasa aja gitu, biasa aja. Nah, pemikiran itulah yang harus kemudian kita suntikan dalam pikiran kita bahwa ini Muhammadiyah gitu, Muhammadiyah. Nah, sehingga nggak ada tuh yang namanya di Muhammadiyah kalau muktamar gitu undang artis supaya rame, nggak ada kan? Nggak ada. Kemudian misalkan Muhammadiyah karena sudah berfatwa rokok itu haram, sponsornya nggak ada rokok gitu. Kayak itu yang menjaga kita ya, menjaga kita agar kemudian itu tetap dalam garis lurus sejalan dengan pemikiran para pendiri Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah melewati zaman sedemikian rupa dan tetap eksis dan tetap diterima oleh masyarakat. Artinya kita harus mentasdidkan, dan tasdid itu kan dua, purifikasi dan modernisasi. Modernisasinya tetap dalam bingkai keislaman. Maka kita ada namanya Risalah Islam Berkemajuan yang kemudian itu juga menjadi panduan kita untuk bagaimana melihat, dan itulah fungsinya Ortom itu harus terkoneksi dengan persyarikatan gitu, dan harus terus berkomunikasi. Jangan sampai nanti ada sesuatu hal yang nggak sesuai gitu, nggak sesuai ya, harus disesuaikan juga gitu. Jadi diri seorang pelajar itu kayak gimana gitu, pelajar di sekolah Muhammad itu seperti apa, sehingga IPM-nya itu harus menyesuaikan dengan budaya, dengan nilai di situ, bukan membuat nilai baru, bukan membuat baru dan standar baru. Kalau standar baru sesuai semangatnya dengan nilai-nilai yang lama nggak jadi masalah. Tapi kalau itu berbeda, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang akan menjadi bermasalah dan menjadi standar baru. Dan standar baru yang bukan pada yang sebenarnya dan sesungguhnya gitu. Tapi kalau apa namanya? Tadi misalnya Bang Denis ada undangan isinya JKT48. Kalau misalkan zaman sekarang nih yang saya lihat Pak Haji, pelajar-pelajar tuh kan udah TikTokan gitu ya. TikTokan tapi ya joget-joget, mungkin itu bisa berlebihan atau enggak ya termasuknya gitu? Oh enggak sih, enggak ya. Selama TikTokannya itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang penting boleh gitu. Yang penting boleh. Ya jangan sampai nanti wah TikTokan trennya begini, lalu nggak sesuai dengan Islam, ngikut juga gitu. Nah itu kan saya tuh sering karena di sekolah ya gitu memproduksi konten yang sesuai dengan nilai itu kan bukan sesuatu yang gampang. Karena yang tren itu kan adalah yang trennya banyak tidak sesuai dengan nilai Islam. Nah itulah penyelarasan itu menjadi penting gitu. Ya anak-anak sekarang kalau saya sering mengajak, ayo dong kamu aktif di TikTok. Tapi aktifnya apa? Berdakwah.
Karena memang sekarang berdakwah itu lewat TikTok, bukan hanya lewat mimbar gitu. Sehingga yang diproduksi itu konten-konten yang menarik gitu, konten-konten yang menarik gitu. Dan enggak apa namanya, enggak terbawa arus. Kalau misalkan sekarang lagi rame, ayo Iya, gitu iya. kan. Gitu. Kalau itu Puasa, ayo iya. gitu kan. Kemudian sholat malam, ayo baca Quran, ayo kan sama aja kan sebetulnya Iya, kan. iya. Daripada dia ayonya tuh yang buruk, ayonya tuh yang nggak benar gitu. Iya. Kan sebetulnya konten itu bagaimana paradigma berpikir kita. Sedangkan bentuknya itu ataupun formatnya itu bisa disesuaikan dengan yang viral sekarang kan Iya. gitu. Dan ya kita malah tentunya harus lebih kreatif lagi, sehingga apa yang kita lakukan tuh menjadi trend center. Ya. Trend center. Kita kan di Muhammad itu bukan menjadi follower ya, tapi menjadi trend centernya gitu. Sehingga orang lebih banyak tertarik. Itu fungsinya dakwah kan. IPM itu harus menjadi trend center bagi pelajar-pelajarnya. Pemuda Muhammadiyah harus jadi trend center pemuda-pemuda dalam hal apa? Dalam hal kemanusiaan, dalam hal sosial, tapi dibalut dengan nilai-nilai Islam. Itu yang paling penting kalau saya gitu. Ya. Tentunya di setiap kegiatan yang kita lakukan itu kan kita berharapnya nggak cuma seremonial ya, Pak Ali ya, tapi tetap konsisten gitu. Iya. Bagaimana sih Pak Ali membangun budaya kerja yang konsisten di organisasi? Ya. Membangun budaya konsisten di organisasi itu yang pertama memang kita harus menguatkan sistem organisasi ya, sebagai sebuah organisasi yang modern. Nah, segala sesuatunya tetapkan. Yang kedua juga membangun pola komunikasi. Itu yang paling penting, karena kan sebetulnya berorganisasi kan berkomunikasi di antara kita. Kadang-kadang kita pengennya yang ideal gitu, tapi ketika kita masukkan pada tataran yang nyata belum nyampe, ya kita harus menurunkan. Kemudian kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi lemah setelah beraktivitas event-event itu. Kan kadang-kadang kita ngadain event bukan malah tambah semangat, Iya. tapi malah tambah Kendor. Karena apa? Kita salah memanage, salah kemudian mengkomunikasikan gitu. Nah itu menjadi penting gitu, salah mengkomunikasikan. Makanya saya juga kadang-kadang memilih gimana sih caranya ya menghadapi teman-teman yang rapat nggak pernah datang. Yeah. Kalau kita kerasin takut dia mental, kalau kita diemin bahwa dia keenakan gitu kan. Ya akhirnya karena ya kita hanya membangun kesadaran. Ya sudahlah, kita bismillah, kita ajak caranya kepada Allah. Dan yang paling penting kita harus banyak berdoa, ya Allah jadikanlah teman-teman kami yang itu, doa itu penting kan. Kadang-kadang doanya buat kita aja gitu kan. Tapi kadang-kadang pernahkah kita berdoa supaya teman-teman kita semajelis, teman-teman kita ortom tuh aktif. Allah kita tiba-tiba nyebut dalam doa nama teman kita yang nggak pernah aktif gitu ya. Ya kita itu juga harus menjadi ikhtiar kita. Yang mudah-mudahan itulah yang kemudian menjadi penguat dan tiba-tiba hadir gitu. Itu kan ya karena kita gerakan Islam bertautan kepada Allah, maka kita kepada Allah harus sering mengadu dan meminta dan memohon untuk kemudian bisa seperti itu. Saya tiba-tiba kepikiran sama statement teman saya Pak Ali di luar daerah sini, di luar daerah Depok, daerah yang lain. Dia kalau saya ngeliat postingan saya misalnya kegiatan ini open mic lah gitu dan kegiatan Muhammadiyah. Wih keren ya PDM-nya ngedukung, nge-support, nggak kayak di PDM saya begitu. Benar sama. Gimana? Itu kan berpengaruh terhadap dianya mau aktif, mau konsisten, mau bikin program, tapi nggak disupport dari ayahandanya. Tuh, kira-kira udah bagaimana itu? Iya. Mungkin salah-salahnya tunjukin aja ini, Pak di Depok begini Pak. Ada buktinya kan gitu. Jangan ya kalau memang kan kita tidak bisa kalau ada persoalan-persoalan seperti itu ya dia bisa menunjukkan di daerah lain support gitu. Yang mudah-mudahan terbuka kemudian terinspirasi gitu ya seperti itu. Kalau terinspirasi dari kita ya insya Allah juga jadi ladang jadi ya mansan dan sunnatan hasanatan gitu kan jadi maka kita berbuat aja gitu.
ada orang yang ikut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang ikut kemudian lebih baik daripada kita, berarti kita harus lebih belajar lagi. Kita ngikutin lagi kan. Balik Gitu lagi. lah. Baik, Pak Haji, kalau bicara ikhlasnya, biasanya kan ada apa namanya? Ada peribahasa di Muhammadiyah tuh. Hidup pilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Dulu saya sendiri pernah ikut ini Pak Haji. Yang KM3 ya, PP Muhammadiyah dulu angkatan 11. Ada yang bilang itu tuh buat anaknya doang katanya. Itu tuh buat anaknya doang itu. Jadi kita nggak kebagian itu. Apa kita tetap harus memiliki prinsip hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah gitu Pak. Itu prinsip-prinsip yang memang dibangun oleh Kiai Haji Dahlan. Dan tetap harus kita pegang prinsip itu. Ya. Tapi kemudian tafsir-tafsirnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahwa hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah itu bukan dimaknai secara letterlek, tetapi maknanya adalah harus lebih besar lagi. Seperti tadi kan kita bicara tentang kalau digaji itu apakah dia mengganti dari apa yang kita lakukan, bukan, tapi membuat kita lebih lebih bersemangat, lebih kuat dan lebih banyak lagi. Sebagai contoh misalkan pimpinan persyarikatan itu kan memang tidak diberikan gaji ya, ketika mengurus Muhammadiyah sampai tingkat pusat ya, sampai berarti? tingkat pusat. Tapi kemudian semakin banyak problem, makin luas jangkauan dan semakin banyak itu kan butuh operasional dan butuh support gitu, butuh support. Sehingga kemudian kalau ada amal usaha yang bisa mensupport itu memang bagian dari proses itu, dan itu bukan mencari kehidupan di Muhammadiyah, bukan mencari hidup di Muhammadiyah, tetapi itu untuk memberikan jaminan bahwa ketika dia beraktivitas di Muhammadiyah itu lebih semangat, lebih mudah, lebih kuat gitu. Ya, misalkan kalau ada pimpinan ranting diajak rapat di kota gitu, daerah kan jauh gitu, di Jogja misalkan, di Jogja, dari Depok gitu. Dia nggak punya uang, nggak punya ongkos gitu, mau ongkos sendiri, jangankan buat ongkos sendiri untuk ke Jogja untuk sehari-hari aja, tapi dipengen kan gitu. Maka ini harus disupport gitu, harus disupport agar kemudian dia bisa melakukan aktivitas itu, dan ketika dia pulang dari situ dia akan melahirkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Makanya ini memaknai hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah itu harus diberikan tafsir-tafsir yang lebih luas, tafsir-tafsir yang lebih lebih komprehensif gitu, sehingga tidak salah pemahaman gitu, jangan salah pemahaman. Sehingga nanti kalau misalkan sekolah nggak digaji gurunya, terus kenapa hidupilah Muhammadiyah? Ya Allah, itu salah tafsir itu. Iya, salah tafsir. Salah menempatkan. Yang dimaksud itu adalah jangan sampai kita membesarkan diri kita dan meninggalkan Muhammadiyah. Yang ada adalah kita Kita membesarkan Muhammadiyah sehingga kita juga akan menjadi besar. Kalau kita lebih besar lagi, maka kita harus lebih besar lagi untuk Muhammadiyah. Itu yang kemudian saling menguatkan. Kan ada orang yang kadang-kadang bermuhammadiyah itu untuk menjadi batu loncatan dia untuk mendapatkan jabatan, tapi setelah itu dia berhenti atau enggak aktif, lagi. Itu salah itu. Salah Itu. Tapi kalau ketika dia dengan bermuhammadiyah lalu kemudian dia mendapatkan satu anugerah, satu hal yang kemudian menaikkan taraf hidupnya. Pansos tadi kali ya. Pansos sekali tadi. Itu dia lebih baik kehidupannya. Lalu kemudian dia memberi yang lebih daripada sebelumnya. Ya itu bukan dalam konteks hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Maka ini tafsir ini harus diberikan pemahaman dengan sebaik-baiknya gitu, dengan lebih luas dan dalam konteks kekinian gitu, agar tidak salah paham dan salah kaprah. Dan itu pun butuh penjelasan yang lebih detail ya, lebih kuat. Ya kalau misalkan amal usahanya masih dalam tahap
baru sekian memberikannya, ya segitu kita terima. Tapi Iya. jihad kita, perjuangan kita harus lebih dari itu. Harus ditaikin lagi Ketika tingkatan. naik lagi ya kita harus lebih naik lagi gitu. Iya. Lebih naik lagi. Jangan sampai nanti kalau udah malah besar malah Kagak pisan. Kagak pisan. Akhirnya dia nggak berdakwah lagi gitu, nggak berdakwah lagi. Makanya kita kalau di AUM itu selain dia bekerja di AUM, dia mendapatkan upah dari pekerjaannya, ya kita minta aktif di Muhammadiyah. Iya. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur dan untuk menambah ladang ibadahnya gitu. Karena ada guru yang bilang, saya mah kan udah bermuhammadiyah Pak Haji. Ngapain? Ngajar di Muhammadiyah. Itu bukan. Kalau itu mah tugas profesional berarti tugas ya. profesional. Tapi kemudian yang bermuhammadiyah itu aktif di ranting, aktif di orto. Maka saya pernah bilang, ini guru-guru yang muda-muda mah harusnya aktif di pemuda Muhammadiyah. Kalau yang badannya keker-keker, aktiflah di kokam gitu. Jangan cuma ngajar doang gitu. Ya guru-guru kan anak-anak muda tuh. Kalau aktif di kokam nih, DMC kan luar biasa tuh. Di TS misalkan iya, kadang-kadang seperti itu. Jadi penting memahami konteksnya itu dengan benar, dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Ketua MPKSDI Pusat ya, Pak siapa? Gus Bah. Iya. Bahtiar ya. Gus seperti itu ada. Dia menemukan suatu kondisi di mana hal yang seperti sulit untuk bermuhammadiyah karena memang ya kesulitan. Kadang-kadang kitanya yang nggak tahu gitu dan nggak mau tahu. Ya lu kan kalau Muhammadiyah mah ya urusan lu gitu. Kita mah nggak ikutan. Tapi padahal ya kita harus lebih memberikan gitu. Jadi konsep itu tetap relevan dengan kapanpun, karena itu adalah wise-nya Kiai Jamal Dahlan. Dan kalau itu hilang, maka bisa jadi Muhammadiyah akan hilang. Kan itu ruhnya. Tapi kalau begini boleh nggak Pak Haji? Hidupilah Muhammadiyah, sekalian nyari pasangan hidup di Muhammadiyah, gitu boleh? Cocok. Kalau kata Bang Abu Reza kemarin, kembang-kembanganlah IPM, cari kembang di IPM. Iya harus gitu. Ya, memang ya artinya itu menjadi itu kan tafsir akhir baru ya. Maksudnya jadi tapi ada klarifikasi demi menguatkan gitu kan. Kalau sama-sama aktivis di Muhammadiyah dia ngerti ya gitu. Ya kalau istri saya bukan aktivis IPM atau Aisyah, mungkin agak mau ditinggal bisa. Iya gitu. Dan mungkin ngapain sih ngurusin Muhammadiyah ini pasti gitu. Tapi karena sama udah paham gitu, sehingga akhirnya kita lebih mudah untuk beraktivitas di syarikatan. Kalau itu Pak Ali, kan sedikit banyak mungkin ya ada kebaikan yang kita dapat dari Muhammadiyah, salah satunya mungkin penawaran jabatan dan lain sebagainya di jabatan-jabatan publik maupun jabatan yang lain. Gitu. Bagaimana sih yang diharapkan dari Muhammadiyah? Apakah nggak ngarepin yang penting aktif aja gitu, timbal baliknya dari apa yang sudah didapatkan gitu misalnya? Apakah udah yang penting aktif aja gitu atau diatur misalnya di dalam pimpinan seperti itu? Ya kalau sekarang memang harusnya sudah diatur ya. Diatur dalam artian untuk memberikan penguatan. Jangan lupa gitu, kadang-kadang kan lupa dengan kacang, lupa kulitnya kan gitu. Maka kemudian diatur. Tapi diaturnya itu jangan sampai kemudian menyusahkan dan jangan sampai kemudian membuat dia melanggar dari apa yang dia harus lakukan. Artinya saya sering kali ingin mendiaspora kader-kader kita kan, baik di pemerintahan sebagai peran-peran kebangsaan, di partai politik itu saya sangat mensupport sekali gitu, bahwa teman-teman anak muda itu harus belajar politik karena memang seperti itu. Tapi dengan harapan dia bisa berperan lebih jauh. Dan kemudian jangan lupa dengan Muhammadiyahnya, dan itu memang perlu ada penguatan, perlu ada perjanjian tertulis sebagai pengikat dan penguat gitu. Kalau ya udahlah, yang penting dia masih Muhammadiyah gitu. Kadang-kadang yang begitu kita akan gimana sih, udah kita tiba-tiba lupa kan gitu. Ya itu kalau sudah diingatkan kan gitu, nih ente udah punya janji loh gitu, gimana ya kita seperti itu saja. Memang perlu penguatan, perlu diikat, perlu dilegalkan sebagai bentuk nasihat, bukan sebagai sesuatu yang kemudian
membuat dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Iya. nilai Islam. Jangan sampai nanti perjanjiannya sekian lalu kemudian dia malah berbuat sesuatu yang di luar dari kebaikan di Persyarikatan Muhammadiyah. Tapi penting untuk menuliskan itu sebagai bentuk komitmen kita di bermuara supaya lebih kuat gitu. Mungkin terakhir Pak Ali, pesan penutup untuk tetap istiqomah Istiqomah, niat, ikhlas ya, dalam amal jama'i gitu ya. kerja etos Buat kita ranting, cabang, di Muhammadiyah. bahkan daerah ya, Ya, pokoknya di Muhammadiyah lah pokoknya. Muhammadiyah. Ya, kita pertama harus betul-betul meyakinkan diri bahwa kita bermuhammadiyah dalam beribadah, bahwa bermuhammadiyah adalah untuk kebaikan akhirat yang insya Allah dunia juga akan kita dapatkan. Ya. Yang kedua, ketika kita betul-betul mengurus Muhammadiyah, Allah pasti akan mengurus kita. Ya. Allah pasti akan mengurus itu, keyakinan-keyakinan yang menjadi ideologi kita, bahwa kalau di Mukadimah Ngeras itu paling pertama kan hidup manusia harus bertauhid, beribadah. Tunduk dan taat kepada Allah. Itu saja yang paling kita harus hadirkan dalam keyakinan kita, dalam diri kita, dan selanjutnya insya Allah Allah akan membimbing kita dan mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita merasa capek, kita ingat kembali lagi apa keberadaan kita di dunia ini untuk apa. Insya Allah itu akan menguatkan kita semua. Dengan begitu maka akan banyak sekali lahir hal-hal yang sangat luar biasa agar kita bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Pak Haji Ali. Sama-sama. Apa insight yang kita dapat, inspirasi yang kita dapat dari Pak Haji Ali, kita korek-korek. Padahal mah baru sedikit doang yang kita ambil dari ilmu Pak Haji Ali, masih banyak lagi ya. Ntar abis Abis lebaran konten selanjutnya. Habis lebaran ada konten-konten selanjutnya. Mungkin bisa ngomong bahasa Inggris sama Pak Haji Ali ya. Susah ya. Kesusahan ya. Bahasa Depok baik pas kali podcast bahasa Depok gitu. Betawi Depok. Iya, ini ayahanda kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Haji sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Ini teman-teman kita tag itu jam Pak Haji Ali jam 4 subuh udah di sini. Udah nyampe sini. Udah nyampe sini. Jadi sangat luar biasa, banyak ilmu yang kita dapat dari Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji tetap sehat, Amin amin. dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak capek Amin. tidak capek mendampingi kita nih yang anak muda, kadang suka futur, suka offset juga. Kalau nyapuin kita. kalau kita lagi offset, kadang Pak Haji Ali yang nyapuin kita. Namanya juga anak muda. Saya pernah masuk muda juga. Ya, terima kasih juga buat anak-anak muda yang inovasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi ladang kebaikan. Amin. Amin. Buat teman-teman anak Amin. muda dan menguatkan dalam bermuhammadiyah sampai kematian menjemput kita insyaallah. Terima kasih juga buat pihak-pihak yang telah mensupport kegiatan kita, MPKSDI Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, tentunya Ayahanda Muhammadiyah Kota Depok juga Ibunda Aisyah, juga dari DKM Masjid Al Mujahidin juga menyediakan memfasilitasi kita tempat. Juga ada MQA nih, cocok buat buka puasa. MQA. Pesannya nanti ada di kolom description. Ini kan kita lagi puasa nih kan ya. Jadi nggak ada jadi nggak ada. Mau pergi-pergi habis lebaran juga bisa ke The Travel. Nanti kontaknya ada di bawah. Siap. Ya, mungkin itu saja kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.